Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji dan mengaji kitab Taysirul Khalaq oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahmat, hidayahnya, inayahnya, ridhonya kepada kita semua atas apa yang telah kita jalani di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ngaji kita berkaitan dengan kitab Taysirul Khalaq yang insyaallah pada sore kali ini akan dibahas berkaitan dengan hukukul qarabati, hak-hak kaum kerabat. Namun sebelum itu alangkah lebih baiknya kita seperti biasa membacakan suratul Fatihah untuk musanniful kitab, penyusun kitab ini, untuk kedua orang tua kita juga, untuk guru-guru kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat di seluruh dunia, semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, mari kita buka langsung di bab hukukul qarabati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bihi wa bi ulumihi fid dharain. Hukukul qarabati, bab yang menerangkan tentang hak-hak kaum kerabat. Aqaribul insan utawi pira-pira kerabatane menungso, hum hiya iku aqarib, iku dzawu rahimihi, wong kang duweni hubungan kekeluargaan, hubungan nasab dengan insan. Jadi kerabat itu apa? Kerabat yaitu orang-orang yang memiliki hubungan nasab, orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita. Waqad amara dan telah benar-benar memerintah Allah biwaslil rahimi, untuk menyambung silaturahim. Wa naha dan telah melarang Allah angqatiha, dari memutus silaturahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahim dan melarang untuk memotong atau memutus silaturahim. Qala wasdawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, berfirman Allah, Anar-Rahman, saya itu yang maha pengasih. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Bedanya sama Ar-Rahim, kalau Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim hanya di akhirat saja dan mencakup orang-orang yang beriman. Jadi cakupan Ar-Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim. Wa hadhir rahim, utawi iki rahim atau sanak keluarga, sanak kerabat, istaqaqtu, telah aku turunkan, laha marang rahim, isman, nama, min ismi, dari namaku. Jadi asal kata rahimu sama rahman itu satu kata, yaitu berasal dari satu kata yang sama dengan kata rahman, salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Faman, barang siapa, wasolaha, yang menyambung rahim, wasoltuhu, maka aku akan menyambung hubungan pula dengan faman, dengan siapapun yang menyambungnya. Jadi barang siapa yang menyambung silaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan dengan sanak keluarga, dengan sanak kerabat, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menyambung hubungan dengan yang menyambung itu. Waman qata'aha, dan barang siapa yang memutus silaturahim atau
hubungan dengan sanak keluarga, batatuhu, maka aku akan memutus hubungan juga dengannya. Gitu ya, jelas ya. Jadi kita diperintah untuk saling menyambung silaturahim dengan sanak keluarga, apalagi ini bulan puasa, bentar lagi bulan Ramadan yang biasanya adat lebaran, ada tradisi ketika lebaran adalah menyambung silaturahim, ujung-ujung istilahnya. Nggak tahu kalau di Jawa Timur ada apa enggak, di kota-kota besar ada apa enggak gitu. Nah, karena ini corona mungkin ya bisa dengan saling mengasih kabar gitu ya. Karena apa? Yaitu tadi, karena kalau kita menyambung silaturahim, Allah akan menyambung hubungan dengan kita. Begitu pula ketika kita memutus silaturahim, Allah akan memutus hubungan dengan kita gitu ya. Salah satu yang menjadi keutamaan silaturahim juga kita akan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya itu dalam artian bisa jadi ada dua, dipanjangkan umurnya karena memang umurnya nanti akan diperpanjang, dalam artian misalnya kita 40 tahun takdirnya gitu ya, dicatat 40 tahun kita silaturahim, bisa saja nanti keubah jadi 41 tahun. Ada juga yang memaknai dipanjangkan umurnya, maksudnya diberkahi umurnya, jadi tetap 40 tahun, akan tetapi dalam masa itu akan berkah insya Allah. Dalam artian kalau dalam bab ini intinya kita diminta untuk menyambung silaturahim dan jangan memutus. Falihada, maka karena ini yang baik seharusnya lil insan kepada manusia mura'atu memperhatikan hukukihim, hak-haknya kerabat, wal qiyamu dan menjaga biha, hak-hak itu. Fala yu'di, maka jangan menyakiti ahad dan salah satu minhum dari mereka, bifi'lin dengan perbuatan, au qaulin dengan perkataan, astagfirullah ya. Jadi kita dilarang untuk menyakiti kerabat kita, sanak keluarga kita, walaupun itu dengan perkataan saja nggak boleh, apalagi dengan perbuatan. Salah satu yang sering mungkin terjadi di kehidupan kita adalah menyakiti dengan perkataan karena tidak nyadar gitu. Salah satunya yang menggunjing, gosip, mengabarkan sesuatu hal yang tidak benar, sudah disebar gitu ya, ngomong-ngomong ke, ya itu tadi gosip, gunjing. Nah itu kan salah satu menyakiti, sebenarnya menyakiti keluarga atau sanak kerabat kita. Jadi itu alangkah lebih baiknya kalau kita hindari, karena menyakiti nggak harus dengan perbuatan, atau kita berbicara tapi tidak dengan cara yang sopan sehingga bisa menyinggung dan lain sebagainya. Itu ya salah satu ya menyakiti ya. Bisa menyakiti, bisa menyinggung. Wa ayyatawadhu, dan tawadhu lahum kepada mereka, rendah hati, enggak usah sombong, enggak congkak gitu. Kalau misalnya sanak kerabat kita punya sesuatu hal yang bagus ya kita ikut seneng gitu. Kalau misalnya keluarga kita ataupun kita orang yang mampu, keluarga kita lagi membutuhkan ya dibantu. Jangan sombong, jangan gumede. Wa ayyatahammala, dan memikul adahum, keburukan mereka, walau tatawalu, meskipun itu telah melampaui batas, alaihi, kepada insan. Jadi kita diminta pula salah satu haknya, hak-hak kerabat, yaitu dengan kita menanggung beban atas apa yang telah mereka lakukan kepada kita, meskipun itu buruk dan telah melampaui batas. Kita diminta untuk menanggungnya. Dalam artian menanggung ya memaafkan, menerima. Kalaupun kita tidak suka ya bicarakan dengan cara yang baik. Intinya kita tetap harus berbuat baik kepada kerabat. Wa ayyas'ala, dan menanyakan ammayyagibu, kepada mereka yang tidak hadir, minhum, dari kerabat. Kepada siapa yang tidak hadir, minhum, dari kerabat. Maksudnya apa ya? Kita menanyakan kabar, jadi tanya, kemarin dek mana kok nggak kelihatan gitu, atau
apa kabarnya, tidaknya kita menanyakan kabar. Nah, ya itu nggak kepo ya, ya bisa jadi kepo tapi ya nggak masalah gitu, karena kepo itu merupakan salah satu kepedulian, bentuk kepedulian gitu. Kalau kita nggak ditanya ya nggak dikepoin, berarti nggak ada yang peduli dengan kita gitu. Wa ayyusaida, dan dan membantu, wa ayyusaida, dan menolong atau membantu, hum, kepada mereka, fil khusuli, di dalam keberhasilan, alama aribihim, atas hajat-hajatnya. Jadi kita diminta untuk membantu keberhasilan, kesuksesan hajat-hajat yang sedang diusahakan oleh kaum kerabat, sanak keluarga kita. Idza qadara, dengan ketika kita mampu. Jadi kita diminta untuk sekuat tenaga, semampu kita untuk membantu kedua kita membantu sanak kerabat kita. Wa ayyamna'a, dan mencegah, anhum, dari mereka, adzarara, mara bahaya, mata amkana, kapanpun itu yang memungkinkan. Jadi kita diminta juga untuk mencegah atau menghindarkan kaum kerabat dari mara bahaya. Wa ingkanu, lan lamun ana apa kerabat, ghairu muhtajin, itu enggak butuh sapa kerabat, ila syai'in min dalika, dari ila syai'in marang sesuatu hal, min dalika, dari semua itu, fa alaihi, mongko iku tetep ing atase insan. Jadi kita tetap diminta menolong, membantu, dan menghindarkan kerabat dari mara bahaya, meskipun kerabat itu tidak sebenarnya tidak membutuhkan pertolongan kita, akan tetapi kita tetap harus menawarkan, mencoba untuk membantu gitu adabnya. Ayyata ahada, tetap yento memelihara, hum, kepada kerabat, biziarati, dengan saling berkunjung. Jadi kita juga diminta untuk saling menjaga hubungan dengan cara ya berkunjung, saling silaturahim. Itu tadi, kalau misalnya adatnya kita, tradisi kita ketika lebaran saling berkunjung, ya kita harus saling berkunjung ujung-ujung gitu, untuk menjalin silaturahim. Karena dengan saling berkunjung berarti kita bisa saling mengetahui, bisa saling memahami. Jadi tidak menimbulkan salah paham. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, semoga bab yang sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita, dan apa-apa yang kita ketahui pada kali ini bisa kita amalkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan sekuat tenaga kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin yang agak berat ya, wa ayyatahammala adahum walau tatawalu alaih. Kita diminta untuk menanggung keburukan mereka meskipun telah melampaui batas. Biasanya memaafkan itu lebih susah gitu ya. Tapi kita tetap mencoba untuk berbuat baik. Itu tadi, kalaupun misalnya memang nggak terima, ya bicarakan dengan cara yang baik, musyawarahkan dengan cara yang baik gitu ya. Jangan jangan dijadikan penyakit hati gitu. Kalau udah selesai ya selesai. Kalau memang ada perasaan yang kurang benar, ya didiskusikan dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita atas segala apa yang telah kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga ketika kita berbuat baik, dalam suatu ayat kalau tidak salah itu ada wa'atadzal qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Jadi kita diminta untuk berbuat baik kepada kerabat terlebih dahulu, qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Jadi diutamakan yang kerabat dulu, baru ke yang lainnya. Apalagi kalau kerabat benar-benar membutuhkan, sanak keluarga kita benar-benar membutuhkan. Nah, dalam konteks Indonesia, istilah kekeluargaan atau kerabat ini bisa menjadi lebih luas, cakupannya meluas gitu. Tidak hanya pada orang-orang yang memiliki hubungan nasab, tapi juga kepada orang-orang yang memang benar-benar sudah dekat dengan kita,
Ya kalau kita di asrama mungkin ya orang-orang yang ada di asrama, guru-guru asrama, kemudian guru-guru yang tinggal di asrama, guru-guru yang mengajar kita, kemudian bapak ibu kantin, pak bon dan lain sebagainya, itu sudah seperti menjadi kerabat kita. Maka kalaupun mereka butuh bantuan ataupun lagi kesusahan, ya kita wajib membantunya gitu. Di cakupan keluarga atau kekerabatan pada konteks Indonesia atau konteks kita itu bisa menjadi lebih luas gitu. Tidak hanya kepada kekeluargaan atau kerabat yang benar-benar memiliki hubungan nasab dengan kita ya. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Mungkin itu aja bab berkaitan dengan hukukul qarabati. Kita tutup perjumpaan kita dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita, merahmati kita semua, memberikan perlindungan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada tanggapan, silahkan bisa sampaikan melalui WA, bisa melalui komen gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.